Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menyajikan materi mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Maksulaufa. Anggota kedua bernama Fatimah Azahra, anggota ketiga bernama Widya Fitri, dan anggota keempat bernama Muhammad Khalil. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingatkan kepada teman-teman agar membaca makalah terlebih dahulu untuk dapat memahami apa yang akan kami jelaskan nantinya. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai sistem kekerabatan matrilineal. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai sistem kekerabatan matrilineal, terlebih dahulu teman-teman harus mengerti pengertian dari hubungan kekerabatan itu sendiri. Jadi hubungan kekerabatan itu adalah hal yang paling umum yang menjelaskan mengenai hubungan manusia yang didasarkan pada suatu kesamaan ikatan. Bisa saja suatu kesamaan ikatan itu berdasarkan kesamaan dalam keturunan biologisnya, atau kesamaan dalam segi sosialnya, atau kesamaan dalam segi budayanya. Jadi teman-teman sudah memahami kan mengenai dari hubungan kekerabatan itu. Kita lanjut masuk ke sistem kekerabatan matrilineal itu. Jadi sistem kekerabatan matrilineal ini adalah sistem kekerabatan yang digunakan di Minangkabau. Sebenarnya ada beberapa negara juga yang menerapkan hal yang serupa, tapi kita akan bahas sistem kekerabatan yang digunakan di Minangkabau ini. Jadi sistem kekerabatan di matrilineal ini dengan adanya sistem ini di Minangkabau menjadikan perempuan itu bertindak sebagai pewaris harta pusako dan kekerabatan garis keturunan itu dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Sumande atau seibu. Sedangkan ayah itu disebut oleh masyarakat dengan sebutan Sumando atau ipar yang diperlakukan sebagai tamu di dalam keluarga. Ini seperti contohnya seperti ini. Harta pusako itu berupa harta benda, dan juga nantinya bisa juga berupa ada juga yang berupa gelar kalau kita gelar itu berupa atau marga. Kalau biasa marga itu kalau di Minang sendiri gelar itu seperti marga lebih tepatnya marga itu seperti Minangkabau atau Caniago. Itu kita akan lebih mengikuti ibu. Seperti itu contohnya. Dan juga jadi semuanya itu akan diturunkan atau akan diikuti kepada ibu. Jadi di Minangkabau itu eh, dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau itu terdapat sebuah perdebatan perdebatan dengan sistem sebenarnya perdebatan dengan sistem yang digunakan di dalam Islam, yang mana kalau Islam ini sistem kerabatan itu lebih kepada keduanya ayah dan ibu, tapi ini yang sering menimbulkan perbedaan pendapat perbedaan pendapat dengan sistem yang digunakan di Minangkabau, yang mana orang Minangkabau ini mempunyai pandangan tersendiri tentang sistem kerabatannya. Itu ya. Jadi terdapat sebuah pepatah yang digunakan uh, untuk mendukung mengenai sistem matrilineal ini. Jadi sebuah ungkapannya ini berbunyi seperti ini. Beriak-beriak turun ke sama, tibo ke sama makan padi. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kami. Jadi ungkapan ini memiliki maksud yaitu harto dan pusako yang didapatkan dari Ninya akan diturunkan ke Mama. Dan kemudian diturunkan lagi untuk kepenakan. Harto dan pusako yang didapat merupakan warisan turun-temurun menurut garis keturunan ibu atau berdasarkan kekerabatan bertali darah. Jadi di sini teman-teman sudah memahami kan eh, adanya sistem kekerabatan matrilineal ini. Jadi, sekian dari pembahasan saya.
kita akan langsung masuk ke sub pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Jadi sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang suku di Minangkabau. Sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu suku. Suku merupakan salah satu yang terkenal dengan cerita rakyat yang begitu melegenda di tanah air. Suku Minang ini berada di Sumatera Barat sebagai provinsi yang terletak di sepanjang pesisir Pulau Sumatera. Penduduk Sumbar dihuni oleh mayoritas suku Minangkabau. Selain suku Minang, di Pasaman juga dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Mandailing dan suku Batak. Pada awal abad ke-18 masa Perang Paderi, mayoritas suku Mentawai juga berada di Provinsi Sumatera Barat, tetapi mereka lebih memayoritaskan Kepulauan Mentawai. Sangat jarang ditemui di Minangkabau atau di Padang. Suku lainnya yang berada di Minangkabau juga ada seperti etnis Tionghoa, suku Nias, dan suku Tamil. Asal suku Minangkabau yaitu berada di wilayah Pariangan Padang Panjang, yang menjadi asal mula tempat suku Minangkabau ini. Penduduk di sana juga sudah bergabung dalam suku tertentu sebelum dua datuk menciptakan suku-suku yang bernama seperti Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago, yang kemudian tersebar di seluruh Luhak dan Rantau yang sekarang kita kenal dengan suku Minangkabau yang ada pada saat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkawinan. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau bisa disebut dengan baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan oleh orang-orang Minangkabau, dimulai dari meminang atau meminang, mencapuk marapulai atau menjemput pengantin pria, sampai bersanding di pelaminan. Setelah meminang dan munculnya kesepakatan menentukan hari, kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang bisa dilakukan di masjid. Sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan, pada nagari, pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat Indonesia, istilah nagari digantikan dengan istilah desa yang digunakan di seluruh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi. Mempelai pria akan memberikan gelar sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar tersebut. Panggilan gelar itu tergantung dari tingkatan sosial masyarakat, yaitu Syaidi, Bagindo atau Sultan di kawasan pesisir pantai. Sementara di kawasan Luhak 50 Koto, pemberian gelar ini tidak berlaku. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat yang kecil. Selain itu, perkawinan juga harus didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak yang hendak menikah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat. Hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya, apabila telah dilakukan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui oleh pemerintah. Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1, yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan juga kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan.
Dalam hukum adat perkawinan, bukanlah hanya masalah pribadi-pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah kekeluargaan yang bersangkutan, mulai dari mencarikan pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat-akibat dari perkawinan tersebut. Dan demikian pula jelaskanlah bahwa perkawinan dalam hukum adat bukan hanya menyangkut masa pengantin laki-laki perempuan, tetapi juga masalah keluarga dari kedua belah pihak dan sistem masyarakatnya yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang sistem pewarisan di Minangkabau. Sistem pewarisan di Minangkabau sangat mencerminkan suatu sistem keluargaan, yang dimana dalam Minangkabau berlakunya sistem keturunan matrilineal. Maka dari itu, dalam mempertahankan bentuk masyarakat yang menganut sistem matrilineal, maka dalam perkawinannya haruslah perkawinan seklen. Dalam artian, bentuk perkawinan dan juga sistem masyarakat akan menentukan juga sistem pewarisan adat. Dalam masyarakat Minangkabau memiliki asas dan hukum waris yang bersandar terhadap sistem kemasyarakatan serta dari bentuk perkawinannya. Adapun asas-asas hukum warisan di Minangkabau, yang pertama yaitu ada asas unilateral. Dalam asas unilateral ini, pewarisnya berdasarkan pada satu garis kekeluargaan, yaitu garis keturunan ibu atau matrilineal. Dan harta warisannya berupa harta pusaka yang akan diturunkan oleh nenek moyangnya sebelumnya yang berdasarkan garis keturunan ibu dan kemudian diteruskan kepada anak cucunya yang perempuan. Yang kedua yaitu ada sistem kolektif. Pada sistem kolektif ini, harta pusaka diwariskan secara bersama-sama oleh ahli waris dan tidak bisa dibagikan kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Yang bisa dibagikan hanyalah hak penggunanya saja. Yang ketiga yaitu ada asas keutamaan. Bisa juga disebut dengan garis pokok keutamaan yang akan menentukan lapisan keutamaan dari golongan-golongan dari keluarga si pewaris. Maka apabila suatu golongan belum bisa masuk perhitungan ketika golongan utama masih ada. Adapun sistem pewarisan mayorat, yaitu sistem pewarisan yang memiliki ciri harta peninggalan orang tua atau pusaka rendah, atau harta peninggalan kaum suku atau suku orang tua yang dinamakan pusaka tinggi, dalam keadaan tetap utuh dan tidak akan dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung perempuannya di Minangkabau. Sistem ini juga memiliki kesamaan dengan pewarisan kolektif, yang dimana harta warisannya tidak bisa dibagikan kepada ahli waris, melainkan hak milik bersama. Sistem pewarisan mayorat pada adat Minangkabau, anak perempuan pertama berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur serta mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga lainnya. Adapun kelemahan dari sistem kolektif hampir sama dengan kelemahan sistem mayorat, yang mana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurus, atau kekompakan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mempertahankannya. Artinya, keluarga yang berkuasa atas harta warisan tersebut yang mendapatkan hak lebih maju dibandingkan keluarga yang belum dapat, sehingga berdampak kesenjangan sosial di antara suku atau kaum. Maka dari itu, bagi kaum laki-laki di Minangkabau, jika ingin bebas dan berhasil dengan usaha dan kemauannya sendiri, mereka harus berani merantau jauh di kampung halamannya, sebab hak kepemilikan harta warisan dan kebebasan berpendapat tidak akan didapatkan di kampung halamannya. Sekian materi dari saya.